Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Dan sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita sadari jauh lebih banyak daripada nikmat-nikmat Allah yang kita sadari. Pun yang kita sadari, kita masih suka lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah satu keistimewaan yang diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, dan banyak hal yang istimewa ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang disebut sebagai kalimullah, yang bisa berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu saat mengetahui keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini umat siapa ya Allah yang telah engkau berikan sangat banyak keutamaan bagi mereka. Mereka datangnya yang terakhir, tapi mereka masuk surganya yang pertama. Nah, yang kita ketahui, biasanya kalau kita datang untuk memeriksakan istri kita ke dokter kandungan, kalau kita dapat nomor yang 25, pasti kita akan masuk setelah yang ke-24. Kalau kita nyerobot duluan, mungkin ada satpam yang akan memperingatkan kita. Tapi lain dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, kita datang yang terakhir, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling lemah fisiknya. Subhanallah, berkah dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan masuk surga yang pertama sebelum nabi-nabi yang lain. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena besarnya cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa setelah mengetahui bahwa di catatan itu umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa, Nabi Musa pun memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya salah satu dari umat Nabi ini. Siapa Nabi ini ya Allah, yang kau berikan banyak sekali keutamaan untuknya. Amalnya sedikit, tapi engkau beri keutamaan yang besar. Datangnya terakhir, akan tetapi kau masukkan ke dalam surgamu lebih dahulu, dan kau beri syafaat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, mereka adalah umatnya Ahmad, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah, walau kita tidak pernah sekalipun minta kepada Allah, tapi Allah telah memudahkan bagi kita lahir setelah wujudnya Rasul SAW, dan semoga kita selalu dijaga dalam keimanan, amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ya Allah, ini umat yang luar biasa, tolonglah ya Allah, saya minta kepadamu agar kau jadikan saya salah satu dari mereka. Saya rela menanggalkan seluruh jabatan yang telah saya miliki untuk menjadi salah satu dari mereka. Bayangkan hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa bukanlah sembarang nabi. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, beliau adalah salah satu dari ulul azmi. Dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan taklim sirah Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan dengan taklim ini bisa menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, serta membuat kita semakin bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang dengan mengikuti sunnah beliau itu kita akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan bahwa setelah 30 hari kejadian gajah itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di atas bumi. Dan itulah momen terbaik dari hidup kita sebagai umat Rasul, yaitu setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan lahirnya Rasul, semua dirubah dengan lebih indah oleh Allah untuk syariat agama kita. Sebelum lahirnya Rasul, banyak hal-hal yang tidak diindahkan, bahkan susah untuk dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman sebelum Rasul SAW. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, bahwa manusia sebelum zaman Rasul SAW mereka mendapatkan hal-hal yang susah untuk mereka lakukan dalam urusan agama. Sebagaimana dikatakan bahwa setiap dari mereka yang melakukan satu perbuatan hanya dengan hatinya, berniat buruk, itu ditulis dosa oleh Allah.
Sedangkan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, hal itu tidak ditulis. Bahkan jika dengan hal itu menjadikan dirinya bertaubat, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, sebelum zaman Rasul SAW dilahirkan, maka seorang wanita yang datang bulan akan merasa susah sekali karena mereka tidak boleh hidup serumah, tidak boleh tidur seranjang dengan suami mereka, tidak boleh memasak untuk mereka, bahkan tidak boleh makan semeja dengan suami-suami mereka. Mereka harus keluar dari rumahnya. Maka beruntunglah yang memiliki 2 rumah lebih yang digunakan sebagai tempat untuk singgah ketika mereka sedang datang bulan. Nah, susahnya kalau mereka nggak punya rumah, maka mereka harus tidur di luar rumah. Bahkan mereka kadang-kadang ada di kandang ternak mereka, karena haram bagi mereka untuk tinggal serumah, sekamar, semeja dengan suami-suami mereka atau dengan anak laki-laki mereka. Dan ini sudah dihapus oleh Allah lewat lahirnya Rasulullah SAW, di mana seorang wanita yang datang bulan itu boleh serumah, boleh seranjang dengan suaminya, boleh makan bersama, boleh memasak, hanya saja tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Satu hal yang dipermudah oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih banyak lagi dengan lahirnya Rasul ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Di antaranya adalah maka ketika Nabi Musa turun dan mendapati umatnya sedang menyembah ke patung sapi dari emas tersebut, Nabi Musa marah dan mendatangi Nabi Harun, kemudian memegang rambut dan memegang janggut Nabi Harun sambil mengatakan, apa yang telah engkau lakukan kepada umatmu? Nabi Harun mengatakan, wahai anak ibuku. Ya, karena Nabi Harun ini memiliki cara intonasi ucapannya yang sangat lembut. Dia mengatakan, wahai anak ibuku, jangan kamu ambil rambut saya, jangan kamu ambil jenggot saya, karena saya menunggumu untuk mengambil keputusan. Saya takut keputusan saya akan memecah belah umat. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, apa yang akan dilakukan oleh umatnya supaya bisa diterima lagi menjadi seorang yang muslim? Jawaban dari Allah adalah bahwa orang yang murtad itu wajib untuk membunuh dirinya sendiri, baru mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Subhanallah, susahnya kalau dahulu. Ya, semoga Allah menjaga kita dari kemurtatan. Akan tetapi sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sebelum 12 Rabiul Awal tahun Gajah, peraturan itu sangat susah, sehingga seseorang yang keluar dari agama Islam, mereka hanya ada satu cara untuk bisa diterima lagi menjadi seorang muslim oleh Allah, lewat cara harus membunuh dirinya sendiri. Maka bukan bunuh diri seperti suicide, bunuh diri atau harakiri kalau dia dalam bahasa Jepang ya, akan tetapi mereka harus datang ke orang-orang yang tidak menyembah kepada patung sapi tersebut dan mengatakan pada mereka, bunuhlah saya, dan wajib untuk dibunuh. Itu adalah cara yang diterima oleh Allah untuk kembalinya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dengan wujudnya Rasul, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, peraturan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang pernah keluar dari agama Islam, dia cukup untuk mengucap 2 kalimat syahadat dan dia telah menjadi seorang muslim kembali. Dan dia hanya cukup mengganti amalan-amalan yang telah ditinggalkan selama dia murtad. Maka dia menjadi muslim yang murni, dia menjadi seorang yang tercatat sebagai orang muslim, dan dia berhak mendapatkan surga jika dia bertahan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini satu pertunjukan ayat bukti kebesaran Allah dan bukti betapa cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka diberi keleluasaan dalam beribadah dan diberi jalan yang sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk kembali ke dalam agama Islam cukup dengan mengucap syahadat saja. Seperti kita ketahui tadi bahwa seseorang yang datang bulan, mereka boleh serumah dengan suami-suami mereka. Seseorang yang murtad, mereka boleh untuk masuk ke dalam Islam cukup dengan mengucapkannya saja. Dan juga diantaranya mereka boleh bekerja di hari Jumat. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa bekerja di hari besar satu agama itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat-umat terdahulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, mereka dilarang untuk bekerja di hari besar mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muslim ini memiliki hari besarnya hari Jumat, sedangkan Yahudi memiliki hari besar mereka adalah hari Sabtu. Dan kita ketahui bahwa Nasrani memiliki hari besar mereka adalah hari Minggu, hari Ahad.
Satu waktu Allah melarang orang Yahudi untuk mengambil ikan yang ada di laut mereka, kemudian boleh mengambil sejak hari Ahad hingga hari Jumat, tetapi di hari Sabtu mereka dilarang karena itu adalah hari besar bagi Yahudi. Akan tapi Allah memberi cobaan dan ujian kepada mereka karena memang mohon bersabar karena ini ujian. Tidak boleh untuk mengambil atau memancing atau mencari ikan di hari Sabtu. Akan tetapi Allah memberi ujian dengan ikan-ikan itu ketika di hari Sabtu mereka maju ke pantai, sehingga mereka seakan mengolok ke orang-orang Yahudi yang ada di pantai, yang melihat nelayan-nelayan itu, melihat ikan-ikan itu sedang berada di depan pantai. Mereka berpikir keras bagaimana bisa mengambil ikan-ikan itu, tapi mereka takut akan mendapat azab dari Allah. Maka mereka bermusyawarah dan mereka menentukan satu keputusan untuk membuat satu jurang di bibir pantai yang diberi lubang yang sangat besar ketika laut sedang pasang di hari Jumatnya. Ini deh kalau di kamar itu begitu. Nah, setelah hari Jumat itu airnya sedang surut ya, airnya sedang surut, maka diberi satu lubang yang besar di bibir pantai dengan harapan kalau nanti ketika pasang ikan-ikan itu akan masuk ke jurang tersebut. Maka pada saat hari Sabtunya Allah memberi ikan-ikan itu maju ke pantai dan ikan-ikan itu pun masuk ke dalam perangkap yang mereka buat. Mereka tidak mengambilnya di hari Sabtu, mereka bersabar sampai masuknya di hari Ahad. Bahkan ketika masuk hari Ahad, pagi-pagi mereka sudah berangkat ke pantai sambil membawa ember mereka, sambil membawa kresek mereka. Mereka panen ikan di hari Ahad. Akan tetapi ikan tersebut adalah ikan dari hari Sabtu. Atas makar, atas kelicikan, atas pengkhianatan yang mereka lakukan itu, maka mereka ditakdirkan oleh Allah menjadi monyet dan babi. Subhanallah, hanya karena bekerja di hari besar mereka. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW boleh bekerja di hari Jumat dengan syarat ketika terdengar adzan tinggalkan semuanya, wadharul bai', tinggalkan semua perdaganganmu, aktivitasmu, bergegaslah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat di masjid, sholat berjamaah, sholat Jumat. Akan tapi setelah itu wabtaghu min fadlillah. Setelah kalian keluar dari masjid, carilah pekerjaan itu lagi dan insya Allah akan mendapatkan berkah. Ini diantara hal-hal yang diberi kelebihan oleh Allah sebelum dan sesudah lahirnya Nabi Muhammad SAW, di mana mereka susah ketika mereka sedang datang bulan, tapi mudah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka susahnya ketika murtad untuk kembali harus mati, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW cukup hanya mengucapkan syahadat saja. Dan bagaimana susahnya umat-umat terdahulu tidak bisa bekerja di hari besar mereka. Maka lahirnya Rasulullah SAW membawa dampak yang sangat besar kepada umatnya. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, karena sungguh kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan seorang umat Rasul. Karunia dari Allah dan pemberian dari Allah ini semoga kita bisa istiqomahkan dengan baik, dan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan oleh Beliau. Insya Allah akan kita sambung di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa alaihissalam mengatakan, Ya Rab, aku mendapati dalam lauhil mahfuz orang kalau berazam nak berbuat baik tapi tak dibuat, engkau beri ganjaran kepada dia. Jadikan sifat itu untuk umat aku. Kata Allah, itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa tanya balik, Ya Allah, aku dapati dalam lauhil mahfuz, maknanya diilhamkan, dimaklumkan tentang apa yang termaktub dalam lauhil mahfuz. Ada golongan orang yang berazam untuk berbuat baik. Kalau berbuat perbuatan baik itu, engkau beri ganjaran minimum 10. Yani al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu perbuatan baik ganjar 10. Jadikan mereka itu umatku. Yani Nabi Musa minta untuk umatnya juga supaya umatnya banyak ganjaran. Banyaknya ganjaran menyebabkan adalah banyaknya balasan dan juga darjat di syurga. Maka kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Kemudian Nabi Musa tanya balik, Ya Allah, aku mendapati dalam lauhil mahfuz kaum kalau berazam nak berbuat maksiat tapi tak dibuat karena gerun, karena takut kepada Allah. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad.
Lalu tanya balik, ya Allah, aku dapati dalam lauhil mahfuz satu kaum ingin berbuat amal perbuatan maksiat, lalu dibuat amal perbuatan maksiat itu. Engkau catat satu dosa. Jadikan mereka umatku. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Perbandingannya, berbuat baik diganjar 10, berbuat jahat dikasih dosa 1, bukan 10. Kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Itu pemberian untuk umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, engkau jadikan benda itu semua untuk umatnya Ahmad. Jadikan aku sekali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Yani itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya karena nabinya. Makanya menjadi umat Nabi Muhammad adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya itu tunjuklah sikit akhlak yang lebih. Hargai ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau naik ke Tur Sina, naik ke Bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku, wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Itu dalam penghalang Allah. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah perdengarkan telinga kita ini untuk bisa mendengar suara air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hati kita ini akan copot dari badan. Hati kita ini keluar sendiri dari badan, saking dahsyat penghalangnya Allah. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur tenggelam, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Apa kata Allah? Wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili, pengarang Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, pengarang kitab Mafakhirul Aliyah, beliau pernah bermimpi, saudara-saudara. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Musa sedang ngobrol. Nabi Musa bilang sama Rasulullah, wahai Muhammad, aku dengar engkau pernah berkata dalam sabdamu bahwasanya ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari golongan umatku itu bagaikan golongan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ini dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili. Apa kata Rasulullah? Iya betul. Ulama umatku itu kepintarannya, kepintarannya itu sama seperti kepintaran nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, coba seperti apa sih ulama umatmu itu? Aku pengen lihat coba. Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali. Di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili, Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ini salah satu daripada ulama umatku yang aku banggakan. Akhirnya kata Nabi Musa, siapa namamu? Kata Imam Ghazali apa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, stop. Wahai Rasulullah, ini kamu bilang pinter. Saya nanya siapa namanya. Dia jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Stop, sudah. Nggak usah dia bilang Muhammad bin Muhammad. Saya nggak nanya nama bapaknya, saya nggak nanya nama kakeknya. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Udah, stop. Atau Muhammad Al-Ghazali.
dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Imam Ghazali. Ghazali itu adalah nisbat nama tempat kelahiran beliau. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan Ghazali itu nisbat kepada pekerjaan keluarga beliau, yaitu tukang tenun, tukang sol. Nah, kata Nabi Musa, kalau kamu pinter cukup kamu jawab Muhammad, nggak usah kamu bilang Muhammad bin Muhammad kepanjangan. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Imam Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab ya Rasulullah. Diizinkan oleh Rasul, dijawab oleh Imam Ghazali. Wahai Musa kalimullah, dulu Allah pernah nanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Engkau bilang, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini untuk menyandar, untuk bersandar. Tongkat ini untuk memukul. Harusnya kalau kau pinter cukup kau jawab, ini tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Karena Allah nanya, apa yang ada di tanganmu? Allah tidak tanya untuk apa itu. Apa kata Nabi Musa? Karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah. Aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah untuk mengambil berkah. Apa kata Imam Ghazali? Begitupun aku jawab dengan jawaban yang panjang untuk bercakap-cakap lama denganmu agar mendapatkan keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah. Baru diakui oleh Nabi Musa kepintaran ulama daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menyeru umatnya. Semua umat Nabi diseru oleh Nabi, dan semua umat Nabi datang bersama Rasulullah. Kemudian setelah umat baginda Nabi bersama Nabi digiring ke tempat yang khusus, meminum air telaga Nabi SAW. Belum telaga Kautsar, karena telaga Kautsar ada jadal di surga. Telaga baginda Nabi SAW. Kemudian rombongan ini dipanggil, mana umatku, 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 umatku. Semuanya datang. Dan yang memang mereka adalah umat Nabi yang sesungguhnya secara otomatis akan mendengar seruan tersebut. Ingat, Nabi di padang mahsyar sangat terlihat. Bagaimana tidak terlihat? Karena pancaran wajah Nabi memancari padang mahsyar semuanya. Tapi ingat, biarpun Nabi sangat jelas bagi manusia semuanya, tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada Nabi. Tapi yang didekati Nabi itulah yang bisa dekat kepada Rasulullah. Kalau melihat Nabi semuanya tahu itulah Nabi Muhammad. Apalagi saat syafaat Allah berikan melalui Nabi Muhammad, semua tahu Nabi Muhammad. Tapi tidak semua orang bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Tapi yang bisa mendekat kepada Nabi Muhammad adalah yang dicari oleh Rasulullah. Nabi mencari, mana umatku, umatku, umatku. Dan Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk menjangkau semua umatnya. Dan setelah itu semua umat Nabi dijangkau oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu dibawa oleh Rasul meluncur. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berjalan meluncur menuju surga bersama umat beliau. Semoga ini adalah golongan kita. Amin. Meluncur umat Nabi Muhammad bersama Rasulullah. Kemudian setelah menjauh, baru ada yang sadar saat itu. Orang pada tertinggal. Lalu menyeru, ya Rasulullah, kami umatmu tertinggal jauh dari Nabi SAW. Nabi semakin jauh dan semakin jauh. Dan ternyata masih ada orang yang mereka mengatakan, aku umatmu ya Rasulullah, tunggu kami. Kami umatmu, tunggu kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi mendengar seruan tersebut. Nabi berhenti dan menoleh, mencari di mana suara itu. Nabi menoleh ke sana kemari. Lalu, mana umatku? Mereka mengatakan, kami ya Rasulullah, kami umatmu. Nabi memandang mereka, mencari mereka, mana kami? Apa buktimu kalau engkau ini? Apa bukti yang bisa kau berikan kalau kau umatku? Dia bercerita, aku dulu di sini, aku menghadiri acaramu, pengajianmu. Cerita. Nabi melihat mereka semuanya. Melihat mereka semua dan mereka berharap di saat dilihat oleh Nabi akan diambil oleh Rasulullah. Akan tapi ternyata di saat Nabi melihat mereka, setelah itu Nabi bergeleng, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena kau tidak pernah kenal aku di dunia dengan hatimu. Lalu ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang dulu di dunia mengaku umat Nabi Muhammad saat itu gigit jari, memakan tangan mereka sampai habis, tumbuh lagi dimakan tangannya sampai habis, tumbuh lagi sampai kejebur ke neraka jahanam. Saat ini mumpung kita masih di dunia, kita belum di padang mahsyar. Masih bisa kita mengejar Rasulullah kalau kita masih ada di dunia saat ini. Tapi kalau sudah di padang mahsyar, masuk rombongan orang yang tertinggal akan tertinggal. Takutlah kepada Allah.
Saat ini masih mungkin kita untuk mengejar Rasulullah, yaitu dengan menanamkan kecintaan yang sesungguhnya. Jangan sampai mau tertinggal dari rombongan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan segala keindahan adalah bersama Rasulullah, bersama rombongan baginda Nabi, dan Nabi lihat menunggu umatnya untuk menyeberang Shiratal Mustaqim, untuk masuk surga. Tidak ingin satupun umat yang tertinggal. Nabi menginginkan seperti itu. Tapi orang yang di dunia hanya mengaku cinta, bahkan ada yang menjual Nabi, maka dialah orang yang khianat kepada Nabi. Biarpun dia mengaku cinta Rasulullah, tapi Nabi tidak akan kenal dengan orang tersebut. Singkat, mari kita koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Nabi? Hei orang kaya, sekaya apapun dirimu, jika engkau tidak mencintai Nabi akan sia-sia. Tapi kalau engkau menjadi orang kaya yang cinta Nabi, engkaulah orang kaya di surga. Hei orang paling tinggi jabatannya di negeri ini, ada di hatimu atau tidak Rasulullah? Tidak ada artinya setinggi apapun jabatan dan pangkatmu jika Nabi tidak ada di hatimu. Maka sungguh malam ini malam istimewa. Siapapun yang mendengar seruan ini lalu menyambut dan berusaha untuk menanamkan kecintaan di dalam hati kepada Rasulullah, maka itu orang selamat. Tidak pandang apakah yang hadir paling depan, paling belakang, yang jualan. Kami berharap bahwasanya yang jualan saat ini mendengar suara ini lalu dia menjadi penjual yang perindu, menjadi perindu dan pencinta baginda Nabi. Yang jualan, yang menyopir angkot, yang ada di dalam, bahkan yang melewati jalan ini lalu mendengar suara ini, tersentuh hatinya lalu menjadi pencinta Nabi. Itu yang kami inginkan, sehingga tidak ada yang tertinggal dari semua yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk menjadi pencinta baginda Nabi Muhammad SAW. Pikirkan, takutlah jika nanti tertinggal di padang mahsyar. Mumpung saat ini nyawa masih ada di kandung badan, masih ada saat untuk membenahi rumahmu, jadikan itu rumah Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad berani masuk rumahmu. Artinya apa? Jadikan rumahmu rumah yang pantas dimasukin Nabi. Ini yang perlu dihadirkan. Maka wahai para orang tua, kegagalanmu adalah bukan di saat anakmu tidak lulus SMP atau SMA. Tapi kegagalanmu yang paling jelas adalah di saat anakmu tidak pernah kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati wahai para orang tua. Anakmu jadikan anakmu pecinta Nabi, anak ahli surga. Kalau sudah Anda beri modal ini, modal termahal di dalam hati anakmu kecintaan kepada Rasulullah, setelah itu anakmu menjadi apapun, menjadi orang yang bakal selamat. Mengikuti Rasulullah jika tidak dibarengi dengan ruh cinta, tidak ada artinya. Bisa mengikuti Nabi karena basa-basi. Bisa saja seorang ustadz, Masya Allah, kalau berjalan seperti jalannya Rasulullah. Oh, tingkahnya, caranya ngomong dan sebagainya. Cuman dia hanya pengen disanjung oleh manusia. Pengen dibilang ustadz hebat, penerus Nabi. Lah jalannya kayak Nabi, bajunya kayak Nabi, tapi hatinya keropos. Sebab segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi memang disanjung. Sehingga mungkin seseorang ikutin Nabi, tapi hatinya tidak ikut Nabi. Mungkin sekali. Maka jangan sampai kita termasuk golongan munafik seperti itu. Mari ayo kita suburkan cinta kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang masih diseru, atau umat istijabah, atau sudah menyambut, umat kita ini umat yang sudah menyambut seruan baginda Nabi SAW. Umat dakwah adalah semua orang yang datang pada zaman Nabi SAW. Mereka adalah layak, berhak untuk diseru untuk menerima syariat baginda Nabi SAW. Dan di antara mereka ada yang sudah yastajib, menjawab, yaitu ahli iman, dan kita semua. Dan dari duanya ini adalah umat Nabi Muhammad. Cuman ada umat yang sudah menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan umat Nabi Muhammad yang belum menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dua-duanya adalah umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman Nabi. Maka termasuk kasih sayang Allah diberikan kepada Nabi rahmat ini adalah umat Nabi Muhammad ini kalau melakukan kemaksiatan. Tidak semua langsung dihukum di dunia. Umat terdahulu itu, kalau orang melakukan naudzubillah zina, itu tertulis di jidatnya itu ada berzina. Berat umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad kalau melakukan kemaksiatan dikasih kesempatan. Kalau dia adalah umat yang sudah menyambut Nabi Muhammad sebagai Nabi, kalau melakukan kemaksiatan tidak serta-merta dihukum oleh Allah, diberi tempo sehari, 2 hari, bertobat atau tidak. Dikirim oleh Allah petuah-petuah, petunjuk-petunjuk agar kembali kepada Allah, kasih sayang Allah, dan tidak langsung serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tobat. Hingga kapan batas tobat? Malam yugharqir, di saat
nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, tidak ada lagi tobat. Karena kalau sudah nyawa di tenggorokan, dia akan kelihatan api, kelihatan neraka, dan kelihatan surga. Surga, ahli iman lihat surga, ahli neraka akan lihat neraka. Maka di saat seperti itu tidak ada kata lain kecuali harus pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat seperti itu tidak lagi diterima tobatnya seorang hamba. Nah, di saat seperti itu, di saat seorang hamba tidak diterima tobatnya, sudah selesai kisahnya. Na'udzubillah. Maka sadari kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad selagi masih ada nyawa di kandung badan. Artinya ada kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Allah pengampunan. Ini rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu mendahului murka Allah, mendahului amarah Allah. Allah murka, akan tapi sebelum murka Allah pun juga berkasih sayang kepada hamba tersebut. Diberi kesempatan untuk tobat. Kalau tidak, baru murka nanti Allah. Sebesar apapun ini, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan membuka kasih sayangnya untuk hamba tersebut dan tidak akan menghukum lagi Allah. Ini rahmat Allah. Sallallahu alaihi wasallam punya umatnya nggak pernah lihat nabinya. Lihat, nggak pernah lihat nabinya, mukjizatnya nggak pernah kelihatan, nabinya nggak pernah tampak, mau beriman. Umat Nabi Musa lihat nabinya nggak beriman. Nabi Isa kelihatan umatnya sampai mukjizat dahsyat, ada yang nggak beriman, mau dibunuh nabinya. Umat Nabi Muhammad nggak pernah lihat nabinya, mau beriman. Saya tanya pada anda, siapa yang pernah melihat Nabi Muhammad? Angkat tangan. Even dalam mimpi, angkat tangan. Kok bisa anda beriman? Makanya langsung Nabi memohon kepada Allah. Lihat kalimatnya ketika duduk singkat, indah sekali. Lihat kalimatnya, ashtaqu bi ikhwani. Kata Nabi satu kali, saya rindu dengan saudara-saudari saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudarimu? Kata Nabi, lastum ikhwani, kalian bukan saudara-saudariku, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudariku itu adalah orang-orang hebat yang nanti di masa depan nggak pernah lihat saya tapi mau beriman kepada saya. Kalian beriman karena lihat saya, kalian sahabat saya, tapi mereka itu nggak pernah lihat saya mau beriman kepada saya. Makanya umat Nabi Muhammad diberikan privilege oleh Allah, diantaranya taubat dengan cara yang sangat indah sempurna. Umat Nabi Musa, nih ada kotoran di pakaiannya. Bagaimana cara membersihkannya? Sobek. Belum dianggap itu selesai najisnya kecuali kalau disobek, sobek. Musyrik, pengen tobat, bunuh diri. Bunuh dulu dirinya, baru kemudian tobat. Karena saking kesalnya itu, disuruh tobat, enggak lagi. Tobat, enggak lagi. Tobat, maksiat lagi. Tobat, pengen bunuh nabinya. Sekarang kata Allah, kalau pengen serius tobat, bunuh diri dulu. Faqtulu anfusakum. Quran surah 2 ayat 54. Umat Nabi Muhammad tidak. Hei, kotor, cuci. Hilang 3 hal, selesai bersih. 1, baunya. 2, warnanya. 3, rasanya. Menghilangkan baunya, bersihkan, cium, selesai. Menghilangkan warnanya, lihat, hilang, selesai. Menghilangkan rasanya bagaimana? Jilat, baik. Sajadah ibu kena kotoran kucing gitu kan, dibersihkan, warna hilang, bau hilang, tinggal rasa. Ibu mau jilat. Itu ghalabatul dzan. Dugaan kita yang paling umum apa? Bersih, selesai, tinggalkan. Berarti bersih, selesai. Kotor, cuci, nggak usah disobek. Makanya saya sering bercanda mengatakan, kalau ada sekarang orang udah dikasih utuh, disobek-sobek, lutut sobek, disobek. Itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Tobat, tinggal istighfar, tinggalkan maksiat, selesai. Closing time, doa. Jadi teman-teman, singkatnya, kenapa diberikan privilege? Karena umat ini istimewa, mau beriman kepada Allah tanpa pernah melihat Nabi dan mau mengerjakan. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita ketahui terbagi menjadi 2 macam, yaitu rahmat yang khusus dan rahmat yang umum. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita. Rahmat khusus tidak diberikan kepada sembarang orang. Rahmat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa yang pantas mendapatkan daripada kenikmatan tersebut. Termasuk kita, alhamdulillah,
Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengaku dirinya iman, orang yang mengaku di dalam dirinya dia benar-benar mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah orang tersebut kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita saat ini berada di akhir atau penghujung daripada bulan Safar. Artinya di depan kita dan di hadapan kita saat ini tidak lama lagi akan masuk ke dalam satu bulan yang agung, satu bulan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih di dalam bulan tersebut salah satu harinya sebagai kelahiran Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihi dan sayangi, dan justru karena beliaulah kita ada di tempat ini. Justru karena beliaulah semua kenikmatan yang kita rasakan tidak lain semuanya karena Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sering dibahas setiap di bulan Sya'ban atau dimulai dari bulan Rajab, artinya mendekati untuk memasuki daripada bulan suci Ramadan, semua orang mempersiapkan dirinya, baik zahir maupun batin. Baik mereka persiapan zahirnya dengan kesehatannya, atau mereka mungkin juga persiapan ketika mau memasuki Idul Fitri dan lain sebagainya, mereka memiliki persiapan-persiapan. Tetapi lebih penting kita dan perlu kita ketahui bahwa persiapan di dalam batin kita, persiapan yang perlu kita matangkan betul ketika kita mau masuk atau menghadapi daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad, dan apa yang kita persiapkan ketika kita akan memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Tidak lain adalah didik putra-putri kita, didik keluarga kita supaya mengetahui benar siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu orang tua Nabi Muhammad, siapa itu istri dan putra-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menunjukkan sebagai orang yang selalu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika dia mengatakan Nabi Muhammad, dia ridho sebagai nabinya dan rasulnya, itu artinya dia ridho dan dia mempercayai sepenuhnya kelebihan yang Allah Ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rabiul Awal sudah di depan mata. Maka daripada itu, mungkin banyak juga di antara kita, di antara umat Islam, mungkin cukup dengan mencintai Nabi Muhammad, mungkin mereka mengatakan cukup mencintai Nabi Muhammad hanya cuman dengan sekedar menyebut namanya, atau cuman cukup mungkin cuman dengan sekedar dia melantunkan sholawat dan itu merupakan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Benar. Tetapi seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini tergantung daripada kadar keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Allah yang menyatakan, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum, kalau kalian, yakni kita semuanya, tuhibbunallaha, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Hasilnya yuhibbukumullah, kau akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang yang dia menyatakan cinta kepada Allah Ta'ala dan berharap surganya Allah Ta'ala tanpa dia cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau seseorang mencintai Nabi Muhammad, pastilah dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus sedemikian rupa mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus sedemikian rupa mengagung-agungkan Nabi Muhammad? Islam mengajarkan kepada kita, agama, hadis, Quran mendidik kepada kita untuk takdim dan menghormati siapa itu Rasulullah. Basyaran lakal basyar. Beliau manusia, tapi beliau bukan sekedar manusia biasa.
Ini yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibanding daripada semua nabi-nabi yang lain. Begitu pula umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, dikisahkan dalam satu riwayat dalam kitab Sabilul Ittikar, beliau mengkisahkan ketika Nabi Allah Musa baca dalam sebuah kitab Al-Wahid, beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku baca di dalam kitab ini, ya Allah, ada umat yang mana setiap niat baiknya saja sudah kau cantumkan pahala, sudah kau tulis sebagai satu bentuk pahala. Ketika dia melakukan kebaikan, apa yang diniatkannya kau tambahkan pahala untuknya. Ya Allah, mulia betul umat ini, aku minta jadikan mereka umatku, ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, tidak bisa wahai Musa, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Bertanya Nabi Allah Musa, ya Allah, aku juga membaca di dalam kitab Al-Wahid ini, ya Allah, ada umat yang mana setiap niat buruknya belum kau catat atau belum kau maktub sebagai dosa, belum kau tulis sebagai dosa. Ketika mereka mengerjakan baru kau tulis sebagai dosa. Jadikan mereka umatku, ya Allah. Tidak bisa wahai Musa, karena mereka umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku baca di dalam kitab ini Al-Wahid, aku dapati ada umat yang dimana setiap di bumi tempat mereka berpijak, mereka bisa melakukan ibadah, mereka bisa sholat, mereka bisa sujud kepadamu. Jadikan mereka umatku, ya Allah. Tidak bisa begitu Musa, karena mereka aku tentukan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa membaca terus menerus kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad. Aku membaca ini, ya Allah, di dalam kitab Al-Wahid, ada umat yang mana bahkan kau masukkan ke dalam surga hingga puluhan ribu tanpa hisab. Ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak bisa begitu wahai Musa, karena aku pilih mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Dibaca terus menerus hingga akhirnya Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, sedemikian rupa mulianya umat Nabi Muhammad, aku minta ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa iri dengan kita. Nabi Musa ingin menjadi seperti kita, Nabi, Rasul, Kalimullah, bukan sembarang orang. Tetapi bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau setiap saat kita membanggakan daripada amal kita, haji kita, sholat kita, zakat kita, sodakoh kita, kita ketahui bahwa itu semua tidak akan kita kenal kalau bukan karena Nabi Muhammad. Begitu pula kita menikmati di dalam bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa, kita membaca Al-Quran di malam harinya, kita melaksanakan sholat tarawih. Dari mana itu semua kalau bukan karena Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini mengajarkan kepada kita supaya menanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, kecintaan kepada sahabat Nabi Muhammad. Kita contoh bagaimana para sahabat, mereka mencintai Rasulullah bukan cuma sekedar ucapan, waktunya, hartanya, jiwa raganya semua untuk Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau cintai dari dunia ini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau menjawab, ya Rasulullah, yang aku cintai dari dunia ini adalah tidak lain ada 3 macam. Pertama, aku bisa selalu duduk bersamamu. Yang kedua, ya Rasulullah, aku selalu bisa memandang kepada wajahmu. Dan yang ketiga, bisa menginfakkan daripada hartaku semuanya untukmu, ya Rasulullah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan mereka para sahabat adalah kecintaan yang murni. Kecintaan mereka para sahabat adalah kecintaan yang kepada Rasulullah melebihi daripada dirinya sendiri. Hingga di dalam satu riwayat hadis pun Rasulullah mengatakan, tidaklah beriman seseorang, tidak akan merasakan daripada kelezatan dan kemanisan iman seseorang kecuali dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, ayahnya, wan nas ajmain, dan semua manusia.
Maka daripada itu, seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, minimal jangan sampai kita sakiti hati Nabi Muhammad. Di dalam satu riwayat, Rasulullah pernah mendengar daripada sahabat yang terus-menerus membaca daripada surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, tabbat yada abi lahabi wa tab, selalu membaca surat tersebut. Kita tahu bahwa Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Memang di dalam Al-Quran tercela, dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Tetapi ketika ini surat didengung-dengungkan terus oleh sahabat, Rasulullah bertanya, apakah tidak ada surat yang lain? Menunjukkan karena itu adalah paman Nabi Muhammad, walaupun memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak di akhir zaman dari bahasanya orang yang mereka belum mengetahui Al-Quran secara keseluruhan, mereka tidak tahu hadis secara keseluruhan, tetapi mereka mengejek orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ayah dan ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Dari mana ajaran ini? Dari mana pemikiran ini kalau bukan karena pemikiran orang-orang yang mereka adalah memiliki hati yang kotor, sehingga mereka berani mencela Rasulullah dengan cara mencela keluarga Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, seberapa besar ketakwaan kita, seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua tergantung dari seberapa besar kita mempunyai ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mengetahui bahwa Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, Rasulullah rahmat bagi alam semesta. Kalau kita mengatakan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, kita harus mengetahui rahmat yang terbesar dari Allah adalah adanya Nabi Muhammad. Dengan adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Apa yang sekarang kita kerjakan dari berbagai macam amal ibadah, semua karena Rasulullah. Bahkan surga diciptakan karena Nabi Muhammad. Lalu kita akan memasuki surga tanpa kecintaan kepada Rasulullah. Surga siapa yang akan kita masuki? Kita selamat daripada api neraka semua karena Nabi Muhammad. Syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah Rasulullah dapat mengeluarkan seorang dari umatnya yang sudah ditentukan masuk ke dalam api neraka, hingga dikeluarkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memikirkan umatnya hingga sampai di akhir hayat beliau, maka pantas dan wajib kita sebagai umatnya mencintai beliau lebih daripada kita cinta kepada diri kita. Suatu saat ketika di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan Nabi Muhammad wafat, meninggalkan dunia yang fana ini, berada di kamar pada saat itu putri beliau Sayyidah Fatimah duduk di samping Rasulullah. Dengan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah terpejam mata beliau, dalam keadaan Rasulullah didapati sedang sakit yang pada saat itu. Maka kemudian terdapat salah seorang yang mengetuk daripada pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Fatimah putri tercintanya keluar, bertanya, siapa di luar? Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah menjawab sambil membalikkan badan, ayahku sedang sakit, tidak bisa ditemui. Maka ketika Sayyidah Fatimah kembali ke samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya, Rasulullah membuka daripada matanya dan memandang Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, siapa di depan? Aku tidak tahu wahai ayahku. Bahkan aku tidak pernah melihat orang tersebut. Siapa orang tersebut aku belum pernah melihat wahai ayahku. Rasulullah memandang Sayyidah Fatimah dengan pandangan yang cukup lama, hingga kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai Fatimah, dia adalah hadimul ladzat, penghancur kenikmatan. Dia adalah Israel yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut daripada nyawaku.
Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga malaikat Israel singkat cerita masuk dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saking mulianya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Israel, kalau kekasihku Nabi Muhammad belum mau meninggalkan dunia yang fana ini dan tidak mau dicabut oleh Israel, maka katakan kepada Israel, taati Nabi Muhammad. Hingga kemudian singkat cerita, malaikat Israel mencabut daripada nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga sesekali Rasulullah tampak mengeluh. Tidak lain keluhan ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah keluhan sakaratul mautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan semua sakaratul mautnya, sakitnya sakaratul maut umatnya kepada Nabi Muhammad. Hingga pada saat itu kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, beratkan atau timpakan kepadaku ya Allah semua sakaratul maut umatku kepadaku. Hingga perlahan didengarkan oleh Sayyidah Fatimah dan didengarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah, yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah ucapan ummati, ummati, ummati. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa ini kemuliaan bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hingga akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja mengingat kita. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan mata kita hidup di dalam dunia yang fana ini sebelum akhir usia kita untuk dapat memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita kelak, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan insyaallah nama kita tertera dan tercantum di dada suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada syafaat khususnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.